pengorbanan seorang ayah. Di kampung Labu, ada seorang lelaki tua yang tidak pernah pandai bercakap tentang penatnya hidup. Namanya Syukri. Orang kampung mengenalinya sebagai lelaki yang selalu tunduk ketika berjalan. Bukan karena rendah diri, tetapi karena terlalu biasa memandang tanah-tanah yang memberi rezeki melalui getah yang ditorehnya setiap hari. Setiap subuh, ketika orang lain masih lena, Syukri sudah melangkah keluar rumah dengan kasut getah lusuh. Lampu suluh kecil di dahinya menjadi saksi bisu perjuangannya. Tangannya yang kasar dan penuh parut tidak pernah mengadu sakit. Yang ada di pikirannya cuma satu, asalkan anak-anak aku berjaya. Di rumah, istrinya Salehah atau Mak Leha menunggu dengan doa. Suri rumah sepenuh masa, namun kerjanya tidak pernah habis. Ada hari nasi hanya cukup-cukup, lauk sekadar ikan kering. Mak Leha akan makan paling akhir, kadang-kadang tidak makan langsung. Anak-anak kenyang. 4 orang anak mereka membesar dalam serba kekurangan, tetapi kaya dengan kasih sayang. Ismail, anak sulung, belajar menjadi kuat dengan melihat ayahnya. Dia tahu setiap sen yang dibelanjakan untuk buku sekolahnya datang dari peluh ayah yang menitis di kebun getah. Mikael pula belajar tentang keberanian karena ayahnya tidak pernah lari daripada tanggung jawab walau hidup menekan. Harun belajar erti usaha melihat ibunya tidak pernah jemu di dapur. Dan Siti, si bongsu, belajar tentang ihsan dan doa karena ibunya selalu menangis dalam sujud, memohon masa depan yang baik buat anak-anak. Ada malam Syukri duduk termenung di luar rumah, mengira duit yang tinggal kadang-kadang tidak cukup. Tapi keesokan hari dia tetap bangun awal, tetap ke kebun, tetap senyum di hadapan keluarga. Tahun berganti tahun. Rambut Syukri memutih tanpa disedari. Hari Ismail pulang sebagai tentara, Syukri memeluk anaknya lama-lama. Dia tidak menangis, tapi dadanya berombak. Hari Mikail diterima sebagai bomba. Mak Leha sujud syukur sampai basah sejadah. Apabila Harun membuka restoran sendiri, Syukri duduk di satu sudut, makan perlahan sambil berkata, "Sedap, nih rasa air tangan Mak yang ajar." Dan ketika Siti bergelar doktor, seluruh kampung Keri menyebut nama Syukri dan Salehah dengan penuh hormat. Suatu petang, Syukri duduk di beranda rumah. Tangannya kini menggeletar, tidak lagi mampu memegang pisau toreh. Salehah duduk di sisi Syukri, bersuara perlahan, "Leha, abang, tak ada apa nak tinggal selain contoh hidup." Salehah menggenggam tangan suaminya. "Abang tinggalkan segalanya, anak-anak yang berjaya dan cinta yang tak pernah kurang." Kini, setiap kali anak-anak pulang bersama cucu-cucu, Syukri hanya duduk dan tersenyum. Penatnya dulu terbayar dengan satu rasa yang tidak boleh dibeli dengan uang. Seorang ayah yang tidak kaya harta, tetapi terlalu kaya pengorbanan. Dan di kampung ini, nama Syukri akan terus hidup sebagai ayah, suami, dan insan biasa yang berjaya melahirkan manusia luar biasa.